Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 425222025 akan mempresentasikan hasil proyek Basic Learning aplikasi mobile dengan judul Sistem Pemantauan Detak Jantung terintegrasi dengan IoT untuk pemantauan kesehatan secara real time, di mana ada rekan saya yang bernama Muhammad Sakir Rehan dengan NIM 425222034, yang kedua Aswar Asis Saputra dengan NIM 425222037, dan yang terakhir Ulfia 425222079. Latar belakang, di mana kemajuan teknologi terus melaju dengan cepat. Salah satunya adalah penerapan Internet of Things (IoT) dalam monitoring kesehatan. Di dalam tubuh manusia terdapat beberapa tanda-tanda vital yang menunjukkan fungsi sangat penting bagi tubuh manusia. Tanda-tanda vital tersebut adalah nilai fungsi dari fisiologis manusia yang terdiri dari tekanan darah, suhu tubuh, saturasi oksigen, denyut nadi, dan laju pernafasan. Tanda vital ini dapat digunakan sebagai indikasi bahwa seorang dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi sedang sakit. Dalam kesempatan ini akan dibahas dua di antara tanda penting yang dapat menjadi parameter tingkat kesehatan, yaitu detak jantung dan saturasi oksigen, di mana jantung merupakan salah satu organ yang penting dalam tubuh yang memiliki tugas yang berat dan bekerja sangat keras. Jantung berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Segala yang dikonsumsi dan juga aktivitas yang dikerjakan setiap harinya dapat mempengaruhi kondisi jantung. Semakin bertambahnya usia manusia akan berpengaruh terhadap fungsi jantung itu sendiri. Jantung bekerja secara terus-menerus tanpa henti dan akan mengalami penurunan seiring dan bertambahnya umur manusia. Dan menurut data dari berbagai sumber medis, detak jantung yang normal untuk orang dewasa berkisar antara 60 hingga 100 bpm. Dan detak jantung yang tidak normal yaitu kurang dari 60 bpm, yaitu bradikardia, dan lebih dari 100 bpm yaitu takikardia. Di mana bradikardia adalah kondisi medis di mana detak jantung seorang lebih lambat dari normal, biasanya di bawah 60 denyut per menit bpm. Jika detak jantung kurang dari 60, tidak segera ditangani menyebabkan penyakit jantung. Dan jika detak jantung lebih dari 100 bpm, yang dimana biasa disebut dengan takikardia, ini jika tidak segera ditangani, takikardia akan menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, atau gagal jantung jika dibiarkan dalam jangka panjang. Dimana bisa kita lihat tadi jika bradykardia tidak segera ditangani maka akan menyebabkan penyakit jantung, dan jika takikardia tidak ditangani akan menyebabkan stroke dan penyakit jantung. Dan menurut data Kementerian Kesehatan, penyakit stroke menempati urutan pertama dengan 19,42% dari total kematian, diikuti oleh penyakit jantung sebesar 14,38%. Selain itu, data dari BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 penyakit jantung menjadi beban biaya terbesar dalam pembiayaan kesehatan mencapai 7,7 triliun. Selanjutnya ada oksigen, di mana oksigen merupakan komponen yang paling dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup, tidak terkecuali manusia yang pastinya perlu untuk bernafas sebagai salah satu ciri makhluk hidup. Saat ini, data spesifikasi mengenai saturasi oksigen dari Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023 belum dipublikasikan secara detail, di mana bisa kita lihat pada grafik ini ada dua kategori saturasi oksigen: normal dengan rentan 95 sampai 100
dan rendah di bawah 95% yang dapat mengindikasikan hipoksemia atau kekurangan oksigen dalam darah, di mana jika kadar oksigen dalam darah menurun hingga 90%, fungsi organ dan jaringan tubuh akan ikut menurun, tidak terkecuali jantung, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi ini. Di sini ada penjelasan mengenai aplikasi, yaitu Health Plus. Health Plus adalah sistem pemantauan detak jantung terintegrasi dengan IoT. Teknologi memantau detak jantung secara real-time menggunakan sensor yang terhubung ke internet. Data detak jantung dikirim otomatis dan dapat diakses melalui smartphone atau komputer, memudahkan pengguna memantau kesehatan kapan saja. Sistem ini mendukung deteksi dini gangguan jantung untuk mencegah risiko kesehatan. Selanjutnya, use case diagram. Yang pertama itu pengguna, ya, atau biasa dibilang aktor, mengukur detak jantung, menerima data detak jantung, memantau kesehatan secara real time, dan menerima peringatan jika terjadi gangguan detak jantung. Tenaga medis dihubungi oleh sistem jika ada peringatan gangguan detak jantung. Fungsi utama sistem mengukur dan menyimpan data detak jantung pengguna, memantau kondisi kesehatan secara real time, mengirimkan peringatan otomatis jika ada gangguan pada detak jantung, memberikan akses kepada tenaga medis untuk mengambil tindakan lanjutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aswar Saputra yang 425-22037 akan menjelaskan mengenai activity diagram untuk aplikasi yang kami kembangkan. Yang pertama di sini mengukur detak jantung, kemudian juga mengukur kadar oksigen SP02, kemudian lanjut apakah detak jantung normal. Jika tidak normal, maka sistem akan mengirim peringatan detak jantung tidak normal. Lalu kemudian pengguna akan mengambil tindakan. Nah, jika detak jantung normal, maka akan dicek lagi apakah kadar oksigen user di sini normal atau tidak. Nah, jika tidak normal, maka sistem akan mengirim pula peringatan kekurangan oksigen. Kemudian pengguna mengambil tindakan selanjutnya. Nah, jika kadar oksigen di sini normal, maka tetap diterus untuk memantau kesehatan user. Kemudian selanjutnya, adapun tujuan dari aplikasi kami, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran pengguna untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, memantau kondisi kesehatan secara berkelanjutan menggunakan data histori. Yang ketiga, mengurangi risiko komplikasi penyakit. Nah, untuk manfaat dari aplikasi yang kami kembangkan, yang pertama, deteksi dini masalah kesehatan. Yang kedua, kemudahan akses informasi kesehatan. Dan ketiga, mendukung gaya hidup sehat. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Zakirahan. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi kami.
Sekian dari video kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.